Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, kasih, sayangi, cintai karena Allah, guru-guru kita semuanya, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim Abdillah, Habib Muhammad bin Anis yang selalu bahagia. Karena beberapa hari sebelum acara ini beliau sempat lupa bahagia. Mikirin teror, mikirin sendal, mikirin pesawat, tiket, jalan macet, sampai tadi mikirin grafiknya buat dulu. Saya bilang sama Ustaz Abdul Somad tadi, bilang ini beliau ini posisinya panas, kesal, tapi mau visum nggak bisa gitu. Acara mau mulai, kita masih ada tamu tadi, alhamdulillah. Di hari ini hari spesial, guru kita Ustaz Abdul Somad bilang yang ke-48. Alhamdulillah. Tahun 77 lahir. Datang juga dari langsung Kiai Hasan Abdul Sahal yang foto-foto seorang dokter, usul doakan khusus. Kami dikasih pesan dari sama Kiai Hasan. Beliau bilang, saya waktu muda belajar ilmu ukur. Ilmu ukur itu kata beliau, kalau ada garis yang sejajar berjalan bersama tidak akan pernah tabrakan. Ini dua garis pasti tabrakan kalau salah satunya melenceng. Saya di jalan tadi kok bisa orang dari beda pulau ini duduk bareng-bareng. Yang satu pakai sarung, kalau dari cara duduknya kayak raja Jawa. Yang satu kita harus manut durian Rasulullah, karena kalau ngomong dikit-dikit nanti saya laporin sama kakek saya, karena bertiga kalah. Soalnya kalau ngomong kakek ini agak dacok, tapi ya kita no choice. Jam segini pakai bahasa Inggris, no choice. Ya, which is literally dark joke ya Pak ya. Kalau dark joke terlalu dark itu pakai saya bikin soalnya kalau udah mentok beliau suka bawa-bawa kakeknya. Nah, kami nggak bisa melawan. Ya apalah daya. Apalagi saya dari Kalimantan, Ustaz Abdul Somad dari Sumatera. Di kampung halaman beliau, ya kan? Yang kemarin aja dia lempar bis kan kami takut nggak bisa balik. Yang lempar bis loh, siapa yang kemarin? Jadi garis yang sejajar ini pasti bisa jalan bareng. Pasti bisa ketemu, pasti bisa nanti sampai ke tujuan. Karena memang tujuannya satu. Tadi lama saya mikir, apa kira-kira yang bisa saya sampaikan sebelum Tuhan turun ini? Dan pertengahan-tengah ini kan tersiksa gitu ya. Ustaz Salim tadi dengan gaya begitu, saya mau menyampaikan apa? Akhirnya saya pikir satu utas apa ya? Dapatlah kalimat kecil yang dulu pakai bahasa Inggris waktu kita bikin podcast. Saya ditanya sama Ustaz Habib Muhammad bin Anis, Ustaz, kalau aku bikin program masjid makan-makan, kok aku bikin program masjid masak-masak, kenapa bagi-bagi beras ke pondok-pondok, kenapa suruh bikin program bagi-bagi takjil? Saya bilang, I was there. Itu Habib Anis mau kesel, muntah. Saya bilang, I was there. Saya pernah di situ. Maka seputas kemarin cerita dari Ustaz Salim, ada seorang penjual kain di daerah Gasus. Tidak boleh menjaga kode etik. Jadi tulisan kain itu dijamin tidak luntur. Konsumennya beli, begitu dibeli, dicuci di rumah, luntur. Komplain sama yang jual, Pak ini kok luntur. Dia bilang, saya ini keturunan Arab, bacanya dari kanan, luntur tidak dijamin.
Karawang. Toko aja yang tidak apa-apa, yang masalah Anies. Tapi itu doa Ustaz Salim ya, nanti anak yang salah ya Ustaz Salim. Tapi itu udah mantul kagak benar-benar tidak apa-apa, cuma tandain aja kita. Satu dan tuntas. Jadi saya pikir tadi, apalah kira-kira yang bisa dididik kita untuk mudah bersatu. Ada pertanyaan sederhana yang mungkin perlu kita sering-sering tanya ke dalam diri. Kalau saya jadi situ, yang mau apa satu? Kalau saya jadi situ, atau kalau saya di posisi itu, dia seperti apa? Tadi malam puas cerita tentang di podcast, cerita tentang kalau ada orang Medan datang. Dia datang mau curhat ketemu sama Tuan Guru. Gimana cara nanya itu? Apa kata dia? Apa kata kau? Apa kata dia? Apa kata kau? 1 jam setengah. Habis itu dia bilang, dah tenang saya. Dia tidak perlu masalah. Ini jamaah mandiri. Dia datang, dia curhat, dia cerita, dia juga yang kasih solusinya. Apa kata kau? Apa kata dia? Apa kata kau? Itu. Jadi apa kakak? Kalau saya di posisi itu, apa rasanya? Waktu bikin program masjid makan-makan, saya dengan istri pernah pindah-pindah masjid supaya nggak ditandai sama pengurus masjid kalau saya sering lupa buka puasa dan makan di situ. Pernah baru mau takbiratul ihram, sudah selesai sholat lagi ngangkat tangan, terus bilang sama Allah lagi berdoa, kan lagi perlu makan, perlu uang, terus lampunya udah dimatiin, listriknya dimatiin, terus pengurusnya berdeher-deher, bukan di sini yang di Samudra Lagi. Saya bilang ya Allah, bantu berdoa, aku diminta sama Allah, dengan tempat yang jarang-jarang aku kunjungi, sekali berdoa dimatiin apa? Saya pernah sujud di satu tempat isinya pasir semuanya. Ada buku, ada beruang, ada udara di situ. Cari WC itu tidak pakai mana, pakai hidung. Mana yang paling bau situlah WC. Masjid horor, tidak romantis. Akhirnya kita bikin masjid romantis, ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak, ramah tetangga sekitar, dan orang-orang disabilitas. Romantis. I was there. Saya pernah, imamnya biasa kalau sholat balik badan, biasanya apa? Sahur, suruh Pak teruskan dalam makan. Saya waktu itu lagi bawa anak, lagi gendong anak, terus ketika imam balik bilang, yang bawa anak silakan sholat di luar. Itulah mau bisul tapi tidak sampai hati kata saya saling muncul di depan sakit. Kalau saya di posisi itu, bagaimana rasanya? Ada yang pernah lapar di sini? Ada yang pernah susah? Ada. Ada yang pernah tidak punya duit? Nah, Semua orang pernah ngalamin. Coba tunggu saudara bilang, saudaraku, masalah kita sama. Yang beda nominalnya aja. Udah di depan sama juga. Tahu saya lebih sakit daripada jatuh cinta tuh. Jatuh tempo. Ya Pak, gimana rasanya kasih kaki dada ya? Podcast yang sekolah pusing, laki-laki nggak bisa cerita, tiba-tiba utangnya banyak. Teras, banyak itu ilham memudahkan. Siapapun yang pernah susah, siapapun yang pernah punya masalah, tadi malam kita cerita, jangan pernah ukur itu dengan standar yang sekarang. 10-15 tahun akan datang, itu akan jadi cerita indah, cerita manis. Apakah kalian yang pernah nonton video saya yang cerita makan burger 2,5 ringgit, gak punya duit? Cerita itu kan cerita yang sangat menyakitkan 2011 itu. Tapi hari ini
kalau saya diizinkan Allah ketemu sama orang, saya akan ucapkan terima kasih karena dia mengajarkan saya tauhid. Untuk tidak pernah berharap kepada manusia. Saya belajar di bawah ia akan aku dua ia akan nasta'in. Tapi begitu tahu rasanya berharap 150.000 tidak dibayar, sakit hati rasanya. Maka mulai saat itu saya berhenti dan bersumpah, ya Allah, ini jadi hari terakhir saya berharap pada manusia. Abang kakak yang hari ini sedang punya masalah, jangan cepat-cepat bilang ini masalah, ini susah, Allah jahat. Cara Allah untuk menyayangi kita itu banyak sekali. Kalau abang kakak pernah lawan, pernah tidak punya duit, saya kemarin ingatkan orang atas yang ngasih saya. Waktu di Surabaya pada guru, tiba-tiba ada satu anak muda terakhir merobos dari batas kasih surat. Intinya dia bilang gini, Ustaz, saya mau cari lowongan pekerjaan, mau cari pekerjaan. Saya jujur, amanah, dan ibu dan juri, Ustaz. Terus di bawah dikasih bunga biru, dikasih lingkaran. Bukankah Ustaz dulu juga pernah susah, pernah nggak punya uang dan segala macam. Kasih saya kesempatan untuk bekerja. Yang orang ingat dari fase kita adalah kita pernah susah. Cerita tuan guru bagi-bagi jeruk. Kalau nenek-nenek 1, kalau yang gadis 5. Itu yang 5. Pengalaman hidup yang tidak enak itu apa? Kita rekam rasanya RR. Kalau bukan Rolls Royce, ini RR namanya, rekam rasa itu. Lalu lihatlah orang lain dengan kacamata kasih sayang. Kalau saya di posisi dia, kalau saya ada di situ, kalau saya di posisi itu, Yoko. Sebelum memutuskan untuk cepat-cepat mencaci maki, mencurigai, tadi menilai Abu Hanifah dengan tuduhan macam-macam, coba tahan sebentar, lalu tukar aja posisi. Kalau saya jadi dia, kalau saya seperti itu, gimana rasanya? Saya yakin maka garis-garis sejajar itu kita pasti bisa jalan sama-sama. Melihat orang dengan tatapan kasih sayang. Penutup. Karena hadisnya tuan dulu. Saya pernah hadir di sebuah launching rumah makan, restoran, punya saudara. Itu masih 2012, 2013 awal misalnya. Kami baru masih merintis macam kapal jalan dengan pemukiman non-muslim. Jadi Bapak Ibu, untuk informasi kalau tidak waktu mereka perjalanan, masjid kami itu minoritas. Muslimnya cuma 3%, 97% non-muslim. Tapi alhamdulillah, setiap 2 minggu sekali kita bagi-bagi buah dengan program tetangga bahagia. Lalu ketika sebulan sekali kita bagi-bagi beras dengan tetangga sebelah. Kalau waktu COVID kemarin kita umumin siapa saja tetangga non-muslim yang nggak punya beras datang ke Masjid Kapal Jalan, kita kasih beras gratis. Ambulan kita siapkan, nggak usah bayar. Jadi aspalnya kita yang aspalin, waktu ambulan mereka datang bawa ambulan, kita bawain ambulan nggak perlu bayar. Minoritas ngayomi yang mayoritas. Nggak pakai kuat Islam rahmatan lil alamin, nggak usah ngajarin toleransi. Kita langsung praktek. Karena kata Kiai Suri Al-Mahmud guru kami dulu, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Mereka mau parkir itu di depan masjid kita pelihara anjing. Setiap azan berkumandang, gak ada kepikiran untuk racun anjing. Kita doain aja rumahnya. Alhamdulillah bilangnya naik pangkat. Polisi naik pangkat, non muslim naik pangkat, bilang kami nggak mau pakai rumah ini, kami jual hanya kepada negara. Nah, cerita tadi yang launching restoran. Kalau saya di posisi itu, ya gimana? Kalau saya jadi situ seperti apa? Waktu saya bertiga, saya Robian dan Abang ini, kami launching restoran, ikut menghadiri mendoakan. Terus makan, habis pas mau makan, makanan sudah disajikan semua menu terbaiknya. Abang yang ikut saya dengan Robian ini, satu orang ini tidak makan, cuma pegang aja nasi itu, kayak maju mundur.
dia belum makan. Saya bilang, bang, abang makan. Nanti istri, anak abang yang buat di rumah, kita bungkuskan. Baru dia makan sambil lereskan. Dia tidak berani ngangkat kepalanya, dia supir kan ngomong. Dia tidak berani ngangkat kepalanya, terus dia tanya saya, kan saya cuma ketua haji. Dia sampai pakai ketua haji, itu jual kopi yang tutup sama gimana. Namanya ketua haji, tidak kayak apa lain ya. Saya 2 kali dia tersebut gimana saya. Kalau dia tidak ambil minum tembir, assalamualaikum. Jadi waktu beliau mau menyuap, dia nanya, kok Tok Haji tahu? Dia bilang. Saya bilang, Pak, saya pernah di posisi apa? Saya tahu rasanya lapar, tapi perut, pikiran tidak sinkron. Perutnya lapar, pikiran mikirkan istri dan anak di rumah. Abang tenang, saya bilang, pokoknya istri abang sama anak itu fokuskan kita mau balik. Baru dia bisa jumpa. Apa yang mau saya sampaikan sama kakak yang muda? Tidak selamanya rasa sakit yang Allah kasih ke kita itu buruk. Banyak loh rasa sakit yang Allah kasih ke kita supaya kita jadi agen-agennya Allah di masa akan datang. Supaya jangan ada lagi orang-orang kita yang merasakan sakit. Ada anak kecil yang waktu itu dia nangis di pojok. Lalu anak kecil ini bilang, kenapa kau tidak berbahagia nak? Lalu anak kecil ini bilang, gimana aku bahagia orang tuaku sudah tidak ada. Yang lain bahagia dengan Idul Fitrinya, kata aku enggak. Lalu sosok mulia ini mendatangi anak kecil itu dan mengatakan, wahai anakku, mulai hari ini aku adalah ayahku, Aisyah adalah ibumu, Ali bin Abi Thalib adalah pamanku, dan Fatimah Zahra adalah aku sih yang sampaikan kepada Rasulullah lewat hadis ini. Kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi jangan ada susahmu, masalahmu, daganganmu sepi, kau sudah ditinggalkan suami, ditinggalkan itu semua kebencian dari Allah. Mawar darat buka wa maqala. Dan Allah, aku mau kasih kurikulum kehidupan supaya kau bisa rasa dengan pikiranmu, hatimu, perasaanmu bahwasanya tidak enak loh caci maki itu, tidak enak loh menipu itu, tidak enak loh remehin itu. Suatu saat nanti kau jadi orang besar, kau jadi orang hebat, kau sudah kaya punya pangkat, kau tidak sombong, kau tidak semena-mena, kau pernah dibawa, kau pernah jadi prajurit, kau pernah jadi anak buah. Rekam rasa itu orang. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Apa? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Kalau kita punya rasa satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab suci, satu kiblat, satu akidah, satu tujuan, kita mau masuk surga sama-sama. Kita sama-sama hamba Allah, tidak mungkin kita bercerai-berai, tidak mungkin kita berantem gara-gara yang suruh yang cabang-cabang. Kita ini umat Nabi Muhammad yang amat sangat dirindukan untuk masuk ke surga sangat luas. Ojo di PTW itu surga punya Allah luas banyak, semuanya insya Allah masuk. Kalau tadi punya rasa yang sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap. Jadi kalau nanti di malam kita bikin masjid yang romantis, ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak,
Setuju tak orang-orang? Nah, kita bikin di sini. Kita punya 10, 15, 10 ya. 10 waktu soalnya. Saya yakin orang Malang ini baik-baik. Jadi di masjid banyak mahasiswa yang tidak bisa makan, ya kan? Banyak orang-orang yang mungkin ibu mau makan di mana. Kalau saya berharap mudah-mudahan nanti kalau dia lapar datang ke masjid, dia tidak tahu minum di mana datang ke masjid, maka yang pertama kali dia sama dia yang bisa nolong saya adalah masjid. Dan nanti betapa bahagianya maka ayah juga pemilik masjid. Siapa? Allahul Alamin. Dialah yang paling bahagia. Satu orang mendapat hidayah, dua orang sudah dirimu. Kata Rasulullah, lebih baik daripada harta. Di hadis yang lain dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin dia tidak perlu dalil di awal. Dia perlu makan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min kenyang karena logika tanpa logistik analisis. Biarkan dia makan kenyang dulu perutnya, baru kita ajak jalan-jalan ke rumah ayah. Di rumah ayah makan kue putu. Jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada maka kita bikin di Soekarno. Amin. Insyaallah. Yang banyak kreditnya, banyak ojek online-nya. Insyaallah. Untuk masjid remaja. Amin, amin, amin. Dari masjid remaja ke masjid makan-makan. Insyaallah. Kalau saya mau buat di sini nggak mungkin, Pak. Ilmunya eksplor ada. Insyaallah kita punya masjid seperti masjidnya Ustaz Umar, masjid Nawab, masjid Nakam, cahaya Nakam. Insyaallah masjidnya semua. Jadi dibuka 24 jam. Kalau kita dibuka 25 ya, 25 jam ya di sini. Ustaz, terima kasih atas motivasinya. Insyaallah pulang dari sini sudah jadi masjid. Cincin terbuat dari perunggu. Perunggu didapat di Sungai Kapuas. Sudah datang waktu yang kita tunggu. Mari simak ceramah dari Kapuas. Kalau saudara Sayyidina Muhammad